Bro, yang namanya Dadi Sudarya Usah, Bupati Melawi. Ini suratnya ya. Ini suratnya ya. Tunggu sebentar lagi. Gue yang habis atau gue yang datang. Salam dari Syamsul Jahidin. Syamsul Jahidin, dari Satpam ke Pengacara Nasional yang menggugat Undang-Undang Polri. Nama Syamsul Jahidin mendadak jadi sorotan nasional setelah Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatannya terkait Undang-Undang Kepolisian. Tak banyak yang tahu, Syamsul bukan datang dari hidup yang mudah. Lahir di Mataram, NTB, 27 Mei tahun 1992. Ia pernah bekerja sebagai satpam dan tidur beralas koran demi bertahan hidup. Tapi kerasnya hidup justru mendorongnya mengejar pendidikan dari komunikasi, hukum, hingga hukum militer. Kini ia tengah menempuh studi doktoral. Kariernya sebagai advokat melesat, ia dikenal sebagai lawyer muda yang lugas, berani bicara soal keadilan dan isu-isu konstitusi. Puncak popularitasnya datang ketika ia menguji materi Undang-Undang Kepolisian di MK, menolak polisi aktif menduduki jabatan sipil. MK akhirnya menyatakan aturan itu inkonstitusional, menjadi preseden penting soal netralitas Polri. Polri harus mengeluarkan penetapan atau telegram yang diperintahkan oleh Presiden atau Presiden memerintahkan Kapolri untuk menarik semua personilnya. Nggak ada pilihan. Pilihan itu setelah mereka menarik. Ada telegram dulu atau ada eksekutorial yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia menarik semua anggotanya yang dari jabatan sipil, baru setelah itu baru mereka diberikan pilihan. Itu baru ya betul, itu ketatanegaraan. Baik. Karena ini bukan sesuatu yang, mohon maaf, mohon maaf sekali, saya sangat sepakat, kita hidup tidak ada Kepolisian Republik Indonesia. Negeri ini satu hari tidak ada polisi hancur. Tapi negeri lembaga tidak akan hancur jika polisinya ditarik. Oke. Baik, menurut Anda bisa secepat itu ya? Diikuti. Ya, dan saya menambahkan sedikit. Jadi kalau untuk yang Tamtama dan Bintara itu kan tugas pokok fungsinya, yang dipermasalahkan adalah perwiranya. Kenapa bisa sampai 130 di tahun 2025 saja 1184 perwira. Padahal di satu sisi Kepolisian Republik Indonesia kekurangan personil, tapi di satu sisi mengeluarkan, silahkan dicermati logikanya seperti apa. Kalau masyarakat seperti saya mengatakan sependapat secara pribadi juga, itu udah nggak masuk logikanya. Iya. Lu yang backup peti di Kalbar, lu baru temenan sama Kapolda, belaga lu mau ngancem teman gua si DP. Ini ngancem gua, Syamsul Jahidin. Si Ilham, lu jangan pernah ngancem teman gua. Kalau lu mau ngancem gua. Gua yang cari lu atau lu yang cari gua. MK mengabulkan gugatan dari beberapa warga negara mengenai keberadaan polisi yang rangkap jabatan pada posisi jenjang karir milik sipil. Ada 4.000 lebih. Pastinya perwira, tidak mungkin kalau Bintara. Apalagi Tamtama dikaryakan double dengan ada di kementerian ataupun lembaga negara lainnya. Pastinya ini perwira, lebih dari kombes ke atas sampai ke jenderal. Nah, yang menarik kalau soal siapa yang menuntut atau keberadaannya yang katanya dulu satpam, tidur beralas koran ataupun pengacara, sebetulnya wajar. Yang tidak wajar itu satu, kenapa selama ini DPR diam saja? Kerugian banyak. Jenjang karir para ASN. ASN itu juga mereka wakili loh, mereka warga negara loh. Wakil rakyat katanya, negara juga dirugikan ketika anggaran untuk memberikan pesangon, memberikan honor dan sebagainya, negara tergerogoti oleh mereka-mereka ini. Tetapi DPR diam saja. Kemana mereka ini? Bagaimana pengawasan? Apalagi kalau bicara soal membuat undang-undang sih tidak usah dibahas lagi. Gedek karena mereka selalu begitu. Tidak pernah ada esensinya yang berpihak pada rakyat. Mereka mewakili rakyat hanya kesejahteraannya dan tunjangan yang bejibun itu. Tetapi kalau kepedulian pada rakyat mengenai
susahnya mencari kerja, jangan pernah berharap DPR akan bicara. Terima kasih pada penuntut pasal yang menghapus keberadaan polisi pada jabatan sipil lainnya. Ditunggu adalah ketika juga militer tidak boleh menjabat double bahkan triple di lembaga negara lain selain berkaitan dengan militer. Apakah DPR akan bicara ataukah laki-laki rakyat yang harus mengais-ngais sendiri, pasti juga keluar uang, belum lagi kalau diintimidasi, dimaki-maki, apalagi netizen di Indonesia yang begitu maharaja, mahadewa sehingga selalu benar seperti itu. Ketika sepaham ya akan dipuji-puji, tapi begitu berbeda sedikit saja akan dimaki-maki, dan nanti ketika menyenangkan atau memberikan dampak positif bagi mereka akan tertawa, terbahak dan mendukung. Tapi pada awalnya susah sih melihat dukungan itu.